Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum la'alakum bi khair. Baik, kita melanjutkan pelajaran kita bahasa Arab di Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Kita masuk ke ad-dars as-salis, sebagaimana sudah disampaikan terkait dengan kosakata yang lumayan banyak. Nah, sekarang kita masuk ke materinya ya. Baik, diperhatikan dengan baik teman-teman. Ini kita masuk ke pelajaran ketiga. Ad-dars as-salis. Baik, di pelajaran ketiga ini kita akan bahas lumayan banyak safhahnya ya. Baik. Ada di safhah 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya, ada 20 safhah yang akan kita bahas pada pelajaran ketiga ini. Jadi, bagi teman-teman yang bawa bukunya atau yang punya bukunya, maka bisa dilihat dari halaman 14 sampai halaman 20. Ini akan kita bahas pada video kali ini. Baik. Lanjut ke halaman ke-14. Ya, halaman 14 ini ada as-salis. Baik, di sini ada tulisan alif lam. Nah, di sini kita akan fokus kepada isim. Di sini akan dibahas terkait dengan isim ma'rifah, ya. Yang sebelumnya kita bahas isim itu sebenarnya isim nakirah, isim yang belum jelas. Nah, masih umum sifatnya. Nah, sekarang dengan adanya ada al, maka isim tersebut berubah menjadi ma'rifah. Baik. Contoh, baitun, sebuah rumah. Ya, sebuah rumah. Tapi kalau al-baitu, rumah itu. Jadi udah jelas rumahnya ada, udah tahu gitu. Ya, kalau baitun masih umum, rumah. Kalau al-baitu, rumah itu. Sudah menunjukkan kalau ada al, maka berubah artinya ya. Yang tadinya nakirah menjadi ma'rifah. Yang tadinya belum jelas menjadi jelas. Itu ya. Ini isim, ada isim nakirah dan ada isim ma'rifah. Dengan dibedakan adanya alif lam. Qalamun, pulpen. Al-qalamu, sebuah pulpen itu ya. Al-qalamu maksurun. Pulpen itu pecah. Pulpen itu pecah. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Pintu itu terbuka. Al-waladu jalisun. Anak itu sedang duduk ya, sedang duduk. Al-mudarrisu waqifun. Guru itu sedang berdiri. Baik. Nah, sekarang kita bacakan di sini ya. Baik, kita latihan membaca. Sekarang udah masuk alif lam ya. Nomor 1, al-kitabu jadidun. Kitab itu baru. Wal qalamu qadim, dan pulpen itu lama atau yang sudah lama ya. Kemudian al-himaru saghirun. Keledai itu kecil. Wal hisanu kabirun, dan kuda itu besar. Al kursiyu maksurun. Kursi itu potong atau rusak. Al mindilu wasikhun. Sapu tangan itu kotor. Al ma'u baridun. Air itu dingin. Al ma'u baridun. Air itu dingin. Al qamaru jamilun. Bulan itu indah. Al baitu qaribun. Rumah itu dekat. Wal masjidu ba'idun. Dan masjid itu jauh. Al hajaru saqilun. Batu itu berat. Wal waraqu khafifun. Dan kertas itu ringan. Al labanu harun. Susu itu panas. Al qamisu nazifun. Kemeja itu bersih. Ya. Baik, ini
Jadi penggunaannya kalau ada alif lam, maka yang tadinya dia tidak jelas atau masih disebut dengan isim nakirah, maka dengan adanya al berubah kedudukannya yang tadinya tidak dikenal menjadi dikenal, ya, atau ma'rifah. Dalam bahasa Arab ada isim ma'rifah, ya, isim yang sudah diketahui, yang dikenal. Itu dengan adanya alif lam. Apakah hanya dengan alif lam saja isim ma'rifah? Tidak, ya, masih banyak. Nah, tapi di antaranya yang paling mudah kita mengingat itu isim nakirah atau isim ma'rifah, maka dengan adanya al itu membedakan antara nakirah dengan ma'rifah. Isim yang jelas dan yang belum jelas, gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke halaman 15. Ini tamarin. Baik, tamarin. Kita diperintahkan, tamarin itu jamak dari tamrin, latihan-latihan. Baik, latihan pertama, iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Iqra, bacalah, waktub, dan tulislah ma'a dhabti awakhiril kalimat, dengan menulis tanda dhab, dengan menulis tanda bacanya di akhir kalimat masing-masing. Ya, di sini tidak ada kalimat, tidak ada tanda harokatnya. Ya, dhabti itu harokat akhir pada kalimat masing-masing. Baik. Di sini Anda akan bacakan dan teman-teman sekalian bisa dengarkan dengan baik. Nanti ketika latihan harus bisa, ya, supaya terbiasa kita membaca Arab gundul, karena tujuan kita belajar bahasa Arab selain untuk berbicara juga untuk bisa membaca kitab yang tulisannya tidak ada harokatnya, atau disebut dengan kitab gundul. Baik, yang kita akan latihan. Masjidun, masjidun, al-masjidu. Di sini ada kaidah berarti, ya, Afwan telat mengasih tahu. Jadi kalau ada alif lam maka tidak tanwin lagi, karena tanwin itu menunjukkan dia nakirah, ya, yang tidak jelas. Sedangkan kalau ada alif lam maka sudah jelas, maka dihilangkan tanwinnya. Jadi kalau ada alif lam jangan ditanwin. Kalau ditanwin tidak ada alif lam berarti. Karena alif lam dan tanwin tidak akan ketemu, musuh, ya. Nggak mungkin ketemu. Antara alif lam dengan tanwin tidak boleh ketemu. Ya, tapi dua-duanya ini tanda isim sebenarnya, ya. Dan isim ma'rifah itu ditandai dengan alif lam. Kalau isim nakirah ditandai dengan tanwin. Baik. Masjidun, al-masjidu, al-ma'u, ma'un, al-baitu, babun, qalamun, al-qalamu, al-kalbu, kalbun, qamisun, waladun, al-hajaru, al-waladu, himarun, al-himaru, al-hisanu, hisanu. Ya, itu, ya, bisa dipahami bagaimana cara bacanya. Semuanya di rafa, di dhamah, ya, dengan dhamah. Jadi hanya di sini harus diperhatikan bedanya antara yang tidak ada alif lam dengan yang ada. Ya, yang ada berarti tidak tanwin, yang tidak ada alif lam berarti ditanwin. Itu aja. Baik, kita lanjutkan. Tamrin yang kedua. Iqra waktub. Baca dan tulislah. Baik, di sini akan Anda bacakan. Al-maktabu maksurun. Al-maktabu maksurun. Meja itu rusak atau pecah. Al-mudarrisu jadidun. Guru itu baru. Al-mudarrisu jadidun. Al-qamisu wasikhun. Kemeja itu kotor. Al-labanu baridun. Susu itu dingin. Al-masjidu maftuhun. Masjid itu terbuka. Masjid itu terbuka. Al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Susu itu dingin dan air itu apa? Panas. Al-imamu jalisun. Imam itu duduk. Wal mudarrisu waqifun. Dan guru itu berdiri. Al-qamaru ba'idun. Bulan itu jauh. Al-mindilu nazifun. Sapu tangan itu bersih. Ya, baik, kita lanjutkan ke tamrin yang ketiga. Baik. Imla'il faragha fi ma yali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimatil
minal kalimatit taliyati. Imla, isilah. Al-faraq yang kosong. Isilah yang kosong di bawah ini, fima yali, yang di bawah ini, biwad'i dengan meletakkan kalimat al-munasib. Kalimat kata-kata yang cocok dari kalimat-kalimat di bawah ini. Baik, ada kalimat jamilun, ada wasikhun. Jamilun apa artinya? Indah, bagus. Wasikhun artinya kotor. Maftuhun, buka, terbuka. Harun, panas. Saqilun, berat. Khafifun, ringan. Baik, di situ ada al-hajaru. Yang tepat apa? Al-hajaru, batu itu saqilun. Batu itu berat. Al-babu. Al-babu, pintu itu maftuhun. Pintu itu terbuka. Ketiga, al-qamaru jamilun. Bulan itu bagus, indah. Al-waraqu khafifun. Waraqu itu ringan. Al-mindilu wasikhun. Sapu tangan itu kotor. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Itu ya. Baik, kita lanjutkan di halaman selanjutnya. Baik. Imla'il faragh fima yali biwad'il kalimat munasib. Kita diminta untuk mengisi kalimat yang cocok. Baik. Al-mindilu nazifun. Al-qalamu maksurun. Al-labanu baridun. Al-baitu qaribun. Al-masjidu ba'idun. Al-mudarrisu waqifun. Al-imamu jalisun. Al-hajaru kabirun. Al-kitabu qadimun. Al-kitabu jadidun. Itu ya. Baik. Ini pada pertemuan ketiga ini nanti ada kelanjutannya di video selanjutnya. Ini masih belum selesai untuk pelajaran ketiga, masih ada kelanjutannya. Barakallahu fiik.